Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya masih akan membahas seputar perpajakan, akuntansi pajak lebih tepatnya. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok penjualan dan beban operasional serta laporan konsolidasi fiskal. Nah, tadi pertama, sini ada 5 materi. Yang pertama itu tentang biaya boleh dikurangkan dalam pajak. Ini biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak itu disebut deductible expense. Itu adalah biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan undang-undang. Lalu jenis-jenisnya, yang pertama itu adalah biaya pembelian barang dan bahan baku. Itu boleh dijadikan pengurang. Gaji dan upah karyawan itu kan merupakan beban. Biaya operasional perusahaan seperti listrik, air yang biasa disebut utilitas ya. Lalu ada biaya penyusutan dan amortisasi. Terus ada biaya sewa, biaya bunga pinjaman, biaya promosi iklan, biaya perjalanan dinas. Semuanya itu beban. Ini ada syaratnya. Agar biaya dapat diakui sebagai pengguna pajak, maka harus memiliki syarat berkaitan dengan kegiatan usaha, langsung benar-benar dikeluarkan untuk perusahaan, memiliki bukti yang lengkap dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Maka itu boleh dijadikan pengurang. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam pajak. Nah, biasa disebut yang disebut non-deductible expense. Ini ada contohnya. Pembagian laba atau dividen. Dividen dan itu tidak boleh dijadikan pengurang. Lalu ada biaya untuk kepentingan pribadi atau prive. Itu tidak boleh dijadikan pengurang. PPh, pajak penghasilan tidak dapat dijadikan pengurang pajak. Denda dan sanksi pajak itu juga tidak bisa menjadi pengurang. Sumbangan dan hibah tertentu itu juga tidak bisa. Dan terakhir biaya tanpa bukti yang sah itu juga tidak bisa menjadi dikurangkan dalam pajak. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Untuk laba komersial itu dia disusun menggunakan prinsip akuntansi yang secara umum ya, tujuannya untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, rumusnya itu laba komersial didapat dari pendapatan dikurangi beban. Itu adalah laba komersial. Tapi untuk laba fiskal itu dia dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal terhadap laba komersial sesuai ketentuan perpajakan. Jadi tidak semua yang ada di laba komersial itu di dijadikan laba di, di apa namanya itu ya? Dijadikan laba fiskal. Dia tidak semua yang di akuntansi sama dengan ketentuan fiskal atau pajak. Nah, rumusnya itu laba komersial, laba fiskal didapat dari laba komersial ditambah koreksi positif dan ditambah koreksi negatif. Nanti ada koreksi positif dan koreksi negatifnya. Nah, ini ada koreksi negatif dan positif dan negatif. Kalau positif itu adalah penambahan laba fiskal akibat adanya biaya yang tidak boleh dikurangkan, penghasilan yang belum diakui. Maka itu akan menimbulkan koreksi positif. Contohnya denda pajak, PPh badan, dan biaya pribadi pemilik. Akibatnya laba fiskal menjadi besar. Kalau untuk koreksi yang negatif, maka dia adalah pengurangan, akan mengurangi laba fiskal. Nah, contohnya penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang sudah dikenakan pajak final, maka kalau sudah dikenakan pajak final kan tidak dimasukkan ke pajak lagi karena dia tidak dikreditkan. Contohnya bunga deposito dan penghasilan yang telah dipotong pajak final. Akibatnya laba fiskal menjadi lebih kecil. Yuk, perhitungan PPh badan dan jurnalnya. Kalau untuk PPh badan itu rumusnya 22% dari penghasilan kena pajak. Sini ada contohnya, laba komersialnya 500 juta. Terus ada koreksi positif dan ada koreksi negatifnya.
Koreksi positifnya 50 juta dan negatifnya 20 juta. Maka dari 500 juta laba komersial, kita tambah laba positifnya 50 juta, lalu dikurangi 20 juta laba negatifnya. Sorry tadi rumusnya salah ya, saya bikin tambah harusnya kurang ya laba negatifnya, koreksi negatifnya. Maka hasilnya 530 juta. Hmm, dikalikan dengan tarif, 22% dikali dengan 530 juta, akan dapatkan 116 juta 600. Nah, itu adalah pajak PPh badannya. Jurnalnya, saat pengakuan beban pajak, jurnalnya itu beban PPh badan di debit sebesar 116 juta 600 dan utang PPh badannya di kredit sebesar sama 116 juta 600. Kalau saat pembayaran pajak, jurnalnya utang PPh badannya di debit 116 juta 600 dan kasnya di kredit 116 juta 600. Nah, itu saja materi yang saya jelaskan di video ini. Simpulannya itu akuntansi pajak, ya itu sangat berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi tidak semua yang ada di laba komersial sesuai standar akuntansi itu akan dijadikan laba fiskal yang dihitung pajaknya. Nah, akan ada koreksi positif dan ada koreksi negatif sesuai peraturan fiskal perpajakan di Indonesia. Nah, baik itu saja yang saya dapat jelaskan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.